Ini surat dari PT Liga Indonesia Baru yang mengkonfirmasi bahwa laga Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung harus ditunda. Oke, aku baca saja biar tidak ada kesalahpahaman. Kalau kita baca di media sosial, teman-teman, Persija Jakarta tidak bisa menggunakan dua stadion yang diajukan sebagai markas tim. Yang pertama, di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Persija tak mendapatkan izin dari pihak keamanan setempat. Yang kedua, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tidak bisa digunakan karena bakal dipakai konser musik Blackpink. Di media sosial, spekulasi banyak bermunculan. Salah satunya ditujukan ya ke Persija Jakarta. Di momen sekarang, Persija Jakarta dari sisi skuad nggak begitu sempurna. Ada pemain yang cedera, ada pemain yang harus pulang ke negaranya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak banget pihak-pihak tertentu yang quote and quote ya mengklaim bahwa ini akan menguntungkan Persija Jakarta dan ya sesuatu yang diharapkan diinginkan Persija juga untuk agar ditunda. Supaya di laga yang akan dijadwalkan ulang, pemain-pemain Persija akan fit, akan baik ketimbang kalau misalnya dilangsungkan di tanggal 4 Maret 2023. Namun kalau kita lihat dari pelatih Thomas Doll, ia membantah pernyataan-pernyataan liar tersebut. Itu ramai banget di media sosial, teman-teman. Tapi aku nggak mau membahas lebih jauh tentang pembatalan laga ini. Hal Blackpink mau di GBK melakukan konser plus Stadion Patriot nggak mendapatkan izin dari pihak keamanan. Ini menjadi bahan refleksi kita semua. Share video inilah. Yakin aku sangat-sangat bermanfaat. Sadar nggak teman-teman? Yang selama ini pihak-pihak tertentu mengatakan sepak bola kita ini udah mengarah ke industri. Tapi kalau kita bicara industri tentang jadwal yang tidak pasti, itu belum dikatakan masuk ke dalam sepak bola industri secara komprehensif. Mengapa aku katakan demikian, teman-teman? Lihatlah Liga 1 Indonesia kita tahun ini, beberapa musim ke belakang juga ada beberapa pertandingan yang nggak bisa digelar karena keamanan dan lain-lain sebagainya, yang harusnya ini sudah dikoordinasikan jauh sebelum kompetisi dimulai. Nah, kita lihat liga kita musim ini 2 hari sebelum pertandingan bisa itu di cancel. Tentu itu dari sisi industri sangat-sangat merugikan. Apalagi ini pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Dan kalau kita lihat laga lain yang nggak kalah gengsi, teman-teman, kita bicara industri biar nggak melebar kemana-mana ya. Ada Arema menghadapi Persebaya, harus ditunda, sangat disayangkan. Tentang jadwal ini, aku memiliki pengalaman di Jepang. Jadi beberapa waktu yang lalu, teman-teman, aku dihubungi oleh salah satu pihak untuk bulan 5 ataupun bulan 6 pergi ke Jepang menyaksikan pertandingan sepak bola Jepang. Dan pertandingan yang disaksikan 3 bulan 4 bulan sebelum pergi ke Jepang sudah tahu, sudah pasti jadwalnya. Itu penting banget. Kenapa? Ini ada kaitannya tentang industri dan bisnis tadi. Jika aku pergi ke Jepang, sudah sampai ke Jepang, tapi tiba-tiba pertandingan tersebut dibatalkan atau di-cancel karena suatu pihak, maka yang dirugikan klien ataupun agensi yang memberangkatkan aku. Nah, ketika klien ataupun agensi yang memberangkatkan aku mengalami kerugian setelah memberangkatkan aku ke Jepang, otomatis mereka pun akan berpikir ke depannya kalau misalnya memberangkatkan pihak A, pihak B, pihak C, pihak D ke Jepang. Namun, hal itu kita tahu bagaimana track record dari Liga Jepang. Jadwalnya itu terukur, jadwalnya itu tidak ada berantakan. Nah, ketika jadwalnya itu konsisten bagus, nggak ada berantakan, nggak ada tiba-tiba di-cancel, ditunda pertandingannya, ya lihatlah industri sepak bola Jepang. Ketika kita bicara jadwal yang tepat, nggak ada tunda-tunda tiba-tiba, teman-teman, otomatis sponsor akan banyak masuk ke liga tersebut. Aku bukan hanya bicara Liga Jepang, tapi kita bicara Liga Indonesia lebih spesifik. Liga Indonesia kita jadwal yang nggak jelas, imbasnya banyak banget implikasinya. Sadar nggak, teman-teman? Ini memang nggak banyak dibicarakan di tataran media kita.
Banyak loh orang akhirnya karena Liga Indonesia kita nggak koheren jadwalnya, berpikir jauh untuk memberikan uang ataupun menjadi sponsor. Contoh, ini nyata nih, Piala Indonesia, lihatlah beberapa tahun ke belakang. Jelas nggak? Kadang digulirkan, kadang disebut akan digulirkan tapi nggak digulirkan. Kepastian itu membuat sponsor pun enggan. Yang ingin misalnya memberikan uang, menanamkan investasi untuk 2-3 musim karena nggak jelas liganya, mereka pun berpikir. Ini lagi, Persija menghadapi Persib. Slot-slot iklan pasti sudah quote and quote ya di booking untuk laga tersebut. 15-30 detik teman-teman, itu ada variasi harganya. Ada 30 juta, 45 juta, 60 juta. Kalau misalnya prime time, apalagi laga prestisius seperti Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Nah, jadi kepastian pun akhirnya membuat iklan-iklan yang ada di televisi ataupun Liga Indonesia, Persija ataupun Persib pasti sedikit tidaknya berpengaruh. Walaupun ya so-so lah Persija tetap banyak uangnya, Persib tetap banyak uangnya. Alangkah lebih baiknya jika jadwalnya itu tepat waktu. Ini tentang profesionalitas penyelenggara liga kita. Itu dia. Menjadi salah satu hal yang penting. Apalagi wasit. Wasit ini pun mempengaruhi industri sepak bola kita. Teman-teman pasti tahu tentang bagaimana liga tersebut terbentuk identitasnya. Salah satunya pemain yang bagus, kualitas taktikal yang bagus. Wasit juga berpengaruh loh. Kita bahas Liga Indonesia, kalau kita baca di berbagai macam kolom komentar, netizen-netizen kita sebut quote and quote ya, liga dagelan, liga wasitnya kontroversi ini itu kan mencoreng citra. Bagaimana bisa merubah citra liga dagelan, liga wasitnya buruk, ini itu kontroversi banyak bertebaran. Jika paradigma tersebut tidak diubah, ya gimana mau uang yang hampir 400 M value liga kita itu teman-teman bisa meningkat, menyusul misalnya di Liga Jepang 4 triliun, Liga Arab Saudi 1,2 triliun hak siarnya. Kalau misalnya berkualitas, MTech Group, Pipa Group, MNC, pihak televisi lain, beIN Sport, ESPN, kalau misalnya bagus liga, maka akan dibeli, akan digelontorkan banyak uang. Contohnya kan Liga Arab Saudi yang baru-baru ini kita bahas. Mereka itu banyak banget dapat uang dari kedatangan Ronaldo. Datang Ronaldo, nggak ujuk-ujuk mereka pun membuat liga mereka jadi asal-asalan. Mereka tata, mereka cari wasit yang bagus, kamera mereka tambah, karena adanya supply and demand. Banyaknya permintaan, otomatis mereka pun memperbaiki citra mereka. Kita lihat Liga Inggris, Liga Spanyol, liga-liga yang lain. Nggak ada kan, quote and quote lah ya, nama liga lain yang kita jumpai seperti di Liga Indonesia tadi. Liga dagelan kok di Indonesia. Kalau kita lihat di Liga Inggris, malah paradigma identitasnya liga terbaik di dunia. Walaupun itu pun bisa diperdebatkan karena pecinta sepak bola Liga Spanyol tetap menganggap Liga Spanyol liga terbaik. Seperti itu juga kalau kita bahas Liga Spanyol, permainan ball possession, tiki-taka, dan seterusnya. Kan identitasnya jelas. Masa Liga Indonesia kita identitasnya liga dagelan? Lihatlah itu. Itu bagaimana coba? Perihal industri sepak bola kita. Lalu tentang pemain-pemain asing. Ya, itu panjang lagi sih. Tentang ini tentang profesionalitas lagi. Semoga lah Pak Erick Thohir bisa memperbaiki ini, karena ini udah menjadi dilema ya untuk liga kita yang nggak ada kejelasannya. Kita bahas tentang kejelasan ini bisa hampir 1 jam buat video ini. Dan semoga lah laga-laga Persija ke depannya ataupun Persib, laga-laga lain tidak ada yang tertunda. Karena kalau aku tidak salah udah ada 9 ataupun 10 ya pertandingan Liga 1 Indonesia yang tertunda musim ini akibat ya ada faktor keamanan, tidak bisa membuat pertandingan di stadion tertentu. Dan yang terpenting, bicara industri, gimana bisa buat laga besar seperti Persija Jakarta, Persib Bandung, Arema FC menghadapi Persebaya, laga-laga yang secara sejarah memiliki value besar bisa diambil oleh negara lain untuk mereka siarkan. Di Spanyol, itu pertemuan rivalitas Real Madrid menghadapi Barcelona teman-teman, itu gila-gilaan, dijual
oleh Liga Spanyol ke belahan dunia. Sempat 650 juta pasang mata di tahun 2017 kalau aku nggak salah teman-teman menonton pertandingan tersebut. Nah, sedangkan Persija dan Persib memiliki potensi untuk laganya itu dijual. Yang pertama, kedua supporter ini luar biasa, baik itu Persija sama Persib Bandung. Sejarah mereka bagaimana? Kita bicara industrinya aja ya teman-teman ya. Contoh Al Nassr di Liga Arab Saudi. Itu pengelola liganya teman-teman menjual laga pertandingan Al Nassr bersama Ronaldo. Jadi kan dapat cuan lagi ke dunia lewat salah satu perusahaan yang ada di Amerika Serikat agar tayangan sepak bola Arab Saudi itu tersebar, yang membuat engagement value itu semakin meningkat. Yang sebelumnya hak siarnya itu 1,2 triliun sebelum datang Ronaldo, ketika datang Ronaldo meningkat 5-7 kali lipat. Ini menjadi bahan renungan kita semua lah. Misal terus berulang seperti ini, value liga kita ini nggak akan bisa meningkat. Oke lah, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka video ini. Bye.